إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ya, ayat yang barusan kita baca, ayat 23 dan 24 dari surah Yusuf sudah kita terangkan di minggu lalu. Jadi sekarang insya Allah kita akan melanjutkan buhusnya, ya, pembahasan. Jadi hal-hal yang perlu dipertajam di dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buhuthun. Jihadun nafas. Berjihad melawan hawa nafsu. Nah, ini apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW sebagai al-jihadul akbar. Jihad yang lebih besar, ya, dari jihad peperangan seperti itu. Kita baca. Nahnu na'rifu anna 'azamal jihad fil Islam huwa jihadun nafs. Kita mengetahui bahwasanya jihad yang terbesar dalam Islam adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita. Karena ini jihadnya terus-menerus. Ya, sepanjang kita hidup, kita harus melawan hawa nafsu kita. Kalau jihad, misalnya peperangan, ya nggak lama seperti itu. Dan waktunya musuhnya kelihatan seperti itu.
Tapi jihadun nafas ini waktu dari segi waktu seumur hidup, dan juga ini kan tidak terlihat ya, artinya sesuatu yang halus yang kita bisa terbawa hanyut oleh hawa nafsu tersebut. Jadi kita ketahui bahwasanya anna a'zamal jihadi fil Islam huwa jihadun nafas. Bahwasanya jihad yang terbesar adalah dalam Islam jihad melawan hawa nafsu. Alladzi 'ubbira anhu fi haditsin 'anil nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam bil jihadil akbar. Yang mana diungkapkan dalam suatu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, yaitu dengan ungkapan al-jihadul akbar, jihad yang terbesar. Ai huwa jihadu a'zam, ai huwa jihadun a'zam min jihadil aduwi walladhi ubbira anhu bil jihadil asghar. Yakni bahwasanya jihad melawan hawa nafsu ini adalah jihad yang lebih besar dari jihad melawan musuh. Musuh yang diungkapkan arti jihad perang seperti itu, ya, yang Rasulullah sebutkan atau diistilahkan dengan al-jihadul asghar. Ya. Karena memang Rasulullah kalau enggak salah setelah perang Badar itu ya, kembali raja'na, Rasulullah mengatakan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai dari jihad yang kecil, ya baru habis perang, menuju jihad yang lebih besar, arti jihad lawan hawa nafsu. Wa idza lam yatawaffar fil insani al-jihadul akbar bil ma'na al-waqi'i asasan falan yantasira fi jihadihi ala a'daih. Apabila tidak terpenuhi bagi seorang manusia pada diri manusia jihad akbar ini dengan makna yang real, al-waqi, artinya dia melawan hawa nafsunya saja tidak bisa, gitu. Falan yantasira fi jihadihi ala a'daih, maka dia tidak akan dapat menang di dalam jihadnya terhadap musuhnya. Arti dalam perangnya dia tidak akan menang kalau dia tidak bisa melawan hawa nafsu. Ya. Wa fil Qur'anil Majid turtasamu suwarun syatta fi mayadinil jihad. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim tergambar gambaran-gambaran yang bermacam-macam tentang medan-medan perjuangan ini, medan-medan jihad. Wa tatajalla fiha alaqatul anbiya'i wa awliya'ihi shalihin, dan menjadi jelas padanya hubungan Nabi Allah dan para awliya Allah shalihin. Wa qissatu Yusuf wa ma kana min ushqin min ushqi imra'atil aziz al-mutalahhib wahidatun min hadhihi suwar. Kisah Nabi Yusuf dengan apa yang ada padanya dari kecintaan yang menggelora, itu yang digambarkan dalam Al-Quran ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana perjuangan para nabi tersebut. Wa birragmi min anna al-Quran lam yuddih jami'a ma fil qissati min khafaya wa zawaya, walaupun Al-Quran tidak menjelaskan semua apa yang ada di dalam kisah tersebut dari hal-hal yang tersembunyi, ya, hal-hal yang detail, illa annahu ajmalahu bisuratin mujazah fi jumlatin qasirah. Hanya saja Al-Quran telah mengkonklusikannya atau meringkasnya dalam artinya ajmalaha, annahu menjelaskan secara ijmal, secara garis besar dalam bentuk yang singkat, hanya dalam kalimat wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Wahamma biha, arti Nabi Yusuf ingin melakukan sesuatu kalau bukan dia telah melihat burhan Rabbih. Artinya ini menggambarkan bagaimana ya Nabi Yusuf kan manusia juga.
ya tentu ada terdiri dari memiliki hawa nafsu juga. Tapi bagaimana hawa nafsu tersebut bisa dikendalikannya? Ya, karena dia melihat burhan Rabbih. Ya, burhan Rabbih artinya hujjah-hujjah dari Tuhannya sudah diterangkan kemarin bagaimana arti dari hujjah tersebut, yaitu al-ilmu wal iman wat tarbiyah al-lisaniyah was sifat al-barizah ma'rifatuhu bihukmi tahrimiz zina maqamun nubuwah wa asmatihi min adz-dzanb naw'un min al-imdad al-ilahi alladhi tadarakahu min fi hadhihi al-lahdha dan seterusnya. Jadinya artinya burhan artinya hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya perzinahan, bagaimana wajibnya menjaga kesucian jiwanya, dirinya, itu semuanya adalah sebagai hujjah dari yang dia lihat, ya. Bukan seperti ada malaikat terus dorong dia, nggak begitu seperti itu, ya. Artinya maksudnya ini hujjah bagaimana hasil ya pendidikan yang ada di dalam dirinya, ya, dari orang tuanya, dan bagaimana kesabarannya, keifahannya, pengetahuannya, itu semuanya sebagai burhan. Itulah yang menekan, membuat Nabi Yusuf bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi jumlah kalimat yang singkat ini menunjukkan hal tersebut, ya. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Wa bayyana shiddata hadha tufan, dan Allah menggambarkan dari kalimat ini bagaimana dahsyatnya gelombang ujian tersebut, gelombang godaan tersebut terhadap dirinya. Memang ini jihadun nafas adalah jihadul akbar. Berapa banyak ya, orang yang jagoan di medan perang, tapi dia kalah, ya, dengan dalam godaan hawa nafsu, terutama godaan itu dari wanita tadi. Ya. Oleh karena itu di dalam surah Makkiyah, surah apa anda lupa, ya, Allah Subhanahu wa taala atau apa menyebutkan dalam Al-Qur'an, padahal ini masih surah Makkiyah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Anda pernah di satu majelis habis ngajar, di dalam topik tersebut kita terangkan hadis tadi, raja'na minal jihadil akbar ila jihadil raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil, padahal dari peperangan, ya, perang Badar waktu itu, menuju jihad yang lebih besar, ya, jihad melawan hawa nafsu. Ini ada yang menyanggah, masa sih Ustaz jihad perang itu disebut jihad asghar, padahal kan itu mempertaruhkan nyawa, ya. Seperti itu, dan juga mengorbankan harta. Kecilnya di sini bukan mengecilkan jihad peperangan sama sekali, tapi artinya dibandingkan dengan jihad melawan hawa nafsu. Karena di dalam peperangan pun kalau seorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia gagal dalam jihad tersebut. Ya, seperti pernah ada juga satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menerangkan setelah peperangan ada sahabat-sahabat memuji seorang pemuda yang gigih di dalam peperangannya. Wah, berani sekali menghadapi musuh dan seterusnya. Tapi kemudian Rasul menerangkan, ya, bahwasanya kami melihat dia masuk ke dalam neraka fi aba'atin akhfah. Ya, dia masuk ke dalam neraka padahal para sahabat memuji dia. Ya. Dia masuk neraka kenapa katanya? Karena
ada baju, baju gamis yang dia sembunyikan. Ya, ketika dalam peperangan, rupanya orang yang dilawan tersebut ketika terbunuh, pakaiannya bagus diambil. Jadi ya, diambil untuk dirinya seperti itu. Ini adalah pengkhianatan. Ya, padahal ya, dia tergiur dengan apa? Padahal ini adalah bagaimana jiwanya tergiur dengan harta. Padahal walaupun nanti sebenarnya setelah perangan pasti dia akan dapat ghanimah. Mungkin lebih dari hanya sekedar baju tadi. Tapi karena dia ya, sudah menyimpangkan ketika dia berperang itu, jadi karena ingin mendapatkan harta tadi, Rasulullah bilang dia ya finnar. Artinya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak kuat tadi menahan hawa nafsunya. Itu ada ya, fi aba'atin akhfaha. Ini dalam satu riwayat seperti itu. Oleh karena itu dalam ada surah Makkiyah yang belum ada sama sekali peperangan di Mekah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya, ini yang disebut jihad akbar, jadi bukan hanya dari riwayat, ya, tapi dari Al-Quran juga menyebutkan sebelum Rasulullah hijrah, ya, sebelum ada peperangan, Allah sudah perintahkan agar supaya Nabi berjuang menghadapi mereka itu bihi dengan Al-Quran maksudnya. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Quran ini. Ini merupakan jihad kabir, bukan peperangan di situ kan. Arti bagaimana menghadapi godaan, cemoohan, gangguan. Nah, ini semuanya kan memerlukan keteguhan jiwa, kekokohan iman seperti itu. Apaan? Sehingga di Al-Furqan 52 itu, Ustaz. Naam. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Kita lanjut. Laqad kharaja Yusuf min hadha as-sira'i muntasiran biwajhin musyrikin li thalathati asbab. Sungguh Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah keluar dari pertengkaran ini, peperangan ini, sira' melawan hawa nafsunya ini. Muntasiran dalam keadaan menang biwajhin musyrikin, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang cemerlang, li thalathati asbab, karena 3 sebab. Ya. Al-awwal innahu iltaja'a ila Allah wasta'adha bihi. Yang pertama, kenapa Nabi Yusuf menang? Karena beliau bersandar kepada Allah dan berlindung dengan Allah. Wa qala ma'adallah. Ini yang pertama. Jadi ketika menghadapi terpaan, godaan, taufan, hawa nafsu, ya, yang mana tidak bisa kita memohon pertolongan dari siapapun, Allah lah menjadi sandaran kita. Beliau mengatakan ma'adallah. Yang kedua, iltifatuhu ilal ihsan alladhi asdahu ilaihi azizu Misra. Ya, bagaimana dia memperhatikan, dia melihat kebaikan yang telah dilakukan oleh pembesar Mesir ini kepada dirinya. Arti dia mengenang jasa orang yang memberikan kedudukan kepadanya, yang berbuat baik kepadanya. Wa ma tanawalahu fi baitihi fa'athara fihi. Dan apa yang dia dapati di rumah Aziz Mesir itu juga mempengaruhinya. Falam yansa fadlahu tilata hayatih. Dia tidak melupakan keutamaan orang tersebut sepanjang hidupnya. Ya, bagaimana mengenang jasa orang gitu, seperti itu. Wa ma'a mulahadati ni'amallahi allati la tuhsa wa inqadhihi lahu min ghayabatil jubbil muhisha ila muhitil aman wal hudu ja'alathu yufakkir fi madhihi wa mustaqbalihi. Dengan memperhatikan nikmat Allah yang tidak terhitung dan bagaimana Allah menyelamatkannya dari kegelapan sumur
yang menakutkan menuju ke suasana yang aman dan tenang, itu membuat beliau berpikir tentang masa lalunya dan masa depannya. Wala yastaslimu lit-tayyaratil 'abirah, dan dia tidak menyerah bagi terpaan gelombang yang sepintas, yang hanya al-'abirah artinya yang sepintas selalu gitu ya, yang sebentar. Dari kata abara ya aburu, melintas atau menyeberang gitu ya. Jadi dia tidak menyerah dengan terpaan godaan yang datang hanya sesaat gitu. Ats-tsalits bina'u syakhsiyatihi wa 'ubudiyatihi al-maqrunah bil ikhlas allati 'abbara 'anha al-Qur'an innahu min ibadina al-mukhlasin. Yang ketiga, ya, kenapa Nabi Yusuf ini menang di dalam pertikaian melawan hawa nafsunya ini, yaitu karena ada pembinaan kepribadiannya dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-maqrunah bil ikhlas, yang disertai dengan keikhlasan. Allati 'abbara 'anha al-Qur'an, yang Al-Qur'an menggambarkannya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Ini penting sekali bagaimana menerpa ibadah kita selalu dengan keikhlasan dan kebersihan, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, menggolongkan kita minal mukhlasin. Jadi kalau mukhlis, arti al-mukhlisin itu orang-orang yang mengikhlaskan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalnya, dia ikhlaskan, dia berjuang seperti itu. Kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, artinya mereka tidak diperintahkan, kan yang diperintahkan dulu kita ini mengikhlaskan, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah berusaha terus menjalankan ubudiyah kita dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan bantu. Setiap orang yang berusaha menuju kebaikan, pasti Allah akan bantu. Ya, maka Allah angkat menjadi al-mukhlasin, orang-orang yang dibersihkan hatinya. Nah, ini kalau udah mukhlasin, seperti yang pernah saya katakan, sampai setan pun nyerah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi bagaimana setan itu gampang menggoda orang-orang dari Bani Adam ini, menggoda semua manusia kecuali hamba-hambamu yang al-mukhlasin. Nah, ini kalimat ini yustafadu minha anha mihnatu manahathul quwwah wal qudrah. Diambil dari kalimat ini atau dari makna yang terkandung dari innahu min ibadil mukhlasin ini, bahwasanya hal ini, keikhlasan beliau itu membuat atau menganugerahkan, memberikan kepadanya kekuatan wal qudrah dan kemampuan liyakhruja min mayadinil waswasati allati tahjumu alaih min ad-dakhil wal kharij bintisar. Ya. Itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada Nabi Yusuf untuk keluar dari arena waswas, bisikan yang menyerangnya atau arena godaan yang menyerangnya, baik dari dalam maupun dari luar, dengan keluar dengan menang seperti itu. Wa hadha darsun kabirun li jami'in nasil ahrar alladzina yuriduna an yantasiru ala aduwwihim al-khatir fi mayadini jihadin nafs. Ini adalah pelajaran besar bagi semua manusia yang merdeka. Arti bagi semua manusia yang sebenarnya kita semuanya ini merdeka, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ahrar. Alladzina yuriduna an yantasiru ala aduwwihim, yang ingin menang terhadap musuh mereka yang berbahaya ini. Fi mayadini jihadin nafs, di dalam arena perjuangan terhadap hawa nafsu. Yaqul Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mu'minin fi du'ahi as-sabah bi uslubin jamil. Dengan Imam Ali mengatakan dalam doa paginya dengan
uslub yang indah, uslubin jamilin raik. Wa in khadhalani nasruka 'inda muharabatin nafsi wasyaitan faqad wakalani khidlanuka ila haitsun nusbi wal hirman. Jika kemenangan kamu itu membiarkan aku, ya, khadhalani, mengabaikanku, inda muharabati nafsi wasyaitan, ketika memerangi hawa nafsu dan juga memerangi syaitan. Faqad wakalini khidlanuka ila haitsun nusbi wal hirman, maka pembiaran kamu itu telah ya, menyerahkan aku ke ila haitsun nusbi, ya, ke sesuatu yang akan meletihkan, wal hirman, dan kepada kegagalan. Jadi kalau Allah tidak memberikan kemenangan kepada kita dalam melawan atau memerangi hawa nafsu, maka berarti, ya, kita akan kalah seperti itu. Wa naqra'u fi ba'd al-ahadits anna an-nabiyya ba'atha sariyatan falamma raja'u. Ya, kita juga baca dalam sebagian hadis yang mana Nabi SAW ketika mengutus sariyah. Sariyah itu artinya pasukan yang tidak, Nabi yang dipimpin oleh komandan yang Rasulullah tidak ikutnya. Kalau ghazwa biasanya itu peperangan yang Rasul ikutnya, sariyah tidak. Falamma raja'u, ketika mereka kembali, qala marhaban biqaumin qadal jihad al-asghar wa baqi alaihimul jihadul akbar. Marhaban, selamat datang dengan kaum yang telah menyelesaikan jihad yang kecil, ya, dan tersisa bagi mereka al-jihadul akbar, jihad yang besar. Faqila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar. Lalu ditanya, apa itu jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Wa yaqulu al-Imam Ali aydan, Imam Ali alaihissalam pun mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsah. Seorang pejuang adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Ya. Kama yunqalu 'anil Imam Shadiq annahu qala man malaka nafsahu idza raghiba wa idza rahaba wa idza ishtaha wa idza ghadiba wa idza radiya harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bisa menguasai dirinya, ya, menguasai hawa nafsunya, maksudnya idza raghiba, kalau dia ingin sesuatu, wa idza rahaba, kalau dia takut akan sesuatu, wa idza ishtaha, dan dia apabila dia menginginkan sesuatu, wa idza ghadiba, kalau dia marah, itu bisa dikuasai dirinya, wa idza radiya, dan kalau dia ridha, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan haramkan jasadnya, ya, terhadap api neraka. Jadi pengendalian dalam segala segi, ya. Ketika marah, ketika ridho, Allah juga misalnya seorang ketika ridho, senang sama sesuatu, ya harus bisa mengendalikan senangnya seperti apa. Kadang-kadang orang karena senang, dia berlebih-lebihan, akhirnya tergoda karena setan, ya, berjanji untuk mengganggu manusia dari segala segi, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu menggambarkan setan, ya, selalu akan mengganggu dari banyak hal, ya. Berikutnya thawabul ikhlas, ganjaran orang-orang yang ikhlas, ganjaran keikhlasan. Kama asyarna fi tafsiril ayatil mutaqaddimah, sebagaimana sudah kita isyaratkan di ayat-ayat yang lalu, fa innal Qur'anal Majid azza najata Yusuf min hadhil azmatil khatirati allati awqa'atuhum ra'atul azizi fiha ila Allah. Sebagaimana sudah kita isyaratkan dalam ayat-ayat yang lalu, ya, bahwasanya Al-Quran Al-Majid, azza, arti ini menisbatkan, asnada atau nasaba, menisbatkan, mengaitkan, ya, keselamatan Yusuf min hadhil azmatil khatira, dari krisis yang berbahaya ini, ya, allati awqathu imra'atul aziz, yang dilakukan oleh Imratul Aziz, ilallah. Jadi azza najata Yusuf ilallah. Jadi Al-Quran
Al-Majid telah mengkaitkan keselamatan Nabi Yusuf ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf ya setelah bagaimana Nabi Yusuf ini benar-benar dengan penuh keikhlasannya menghadapi cobaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dikaitkan dengan ayat ini, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah ya, kami palingkan darinya as-su' wal fahsya, ya, kejahatan wal fahsya dan perbuatan jahat dan fahsya dan perbuatan keji. Lihat kalimatnya kalau kita renungi di dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan kadzalika linasrifahu 'anis-su'. Ya. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari kejahatan wal fahsya. Enggak begitu kalimatnya. Ya. Kalau begitu kadzalika linasrifahu 'anis-su' berarti Nabi Yusuf dihindarin dari al-su' wal fahsya. Tapi enggak. Ya, as-su' wal fahsya yang dihindari dari Nabi Yusuf. Seolah-olah Nabi Yusuf ini begitu, karena ini menggambarkan kekokohan, keteguhan dan keikhlasan Nabi Yusuf. Bagaikan gunung, sampai artinya kejahatannya yang disingkirkan dari Nabi Yusuf. Dihindarkan dipalingkan dari Nabi Yusuf. Ini menggambarkan jadi keteguhan. Jadi bukan semata-mata seperti yang suka dalam Israiliyat mengatakan tergambarlah terlihat ayahnya menampakkan diri atau malaikat Jibril seperti itu. Enggak artinya memang ini bagaimana menunjukkan keteguhan Nabi Allah Yusuf. Kemudian Allah bantu sampai al-su' wal fahsya ini seolah-olah Allah yang singkirkan dan Nabi Yusuf tetap dalam keadaan kokoh gitu. Ya, jadi bukan linasrifahu 'anis-su'. Allah palingkan dia dari kejahatan. Beda ya. Kalimatnya dengan linasrifa anhu as-su'a. Ya, seolah-olah bagaimana menggambarkan Nabi Yusuf ini bagaikan gunung yang kokoh. Ya, seperti itu. Sehingga as-su' nyingkir di sana ya. Walakin ma'a mulahadatil jumlatil lati taliha. Akan tetapi dengan memperhatikan kalimat sesudahnya, innahu min ibadinal mukhlasin, ya, tatajalla hadhil haqiqah, menjadi jelas hakikat ini. Wa hiya anna Allah subhanahu la yatruku ibadahul mukhlasin fil lahadatil muta'azzimah wahdahum wa la yaqta'u anhum imdadahul ma'nawiyah. Yaitu menjadi jelas di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan atau meninggalkan hamba-hambanya yang mukhlisin, ya, yang ikhlas, fil lahadatil muta'azzimah, di saat-saat yang kritis. Wahdahum, ya, tidak ditinggalkan sendiri mereka. Wala yaqta'u anhum imdadahul ma'nawiyah, dan Allah tidak memutuskan bantuannya secara ma'nawi kepadanya. Bal yahfadhu ibadahu bil adhafihil khafiyah, tapi Allah menjaga hamba-hambanya dengan kelembutannya, kasih sayangnya yang lembut. Wa hadha thawabu fil waqi'i huwa ma yamnahu Allah jalla jalaluh li amsali haula'il ibad. Ganjaran ini pada kenyataan adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada mereka-mereka, kepada orang-orang yang seperti mereka. Wa huwa thawabut taharati wat taqwa wal ikhlas. Itu adalah merupakan ganjaran dari kesucian, ketakwaan dan keikhlasan. Seperti itu ya. Wa hunaka mas'alatun jadiratun bitanwih wa hiya anna Yusufa min ibadillahil mukhlasin. Ya. Dan di sana ada masalah yang layak untuk kita perhatikan ya. Yaitu bahwasanya Nabi Yusuf ini disebut min ibadillahil mukhlasin. Ya, mukhlasin. Mufradul kalimah mukhlas ala wazni mutlaq wa huwa ismu maf'ul. Kalimat mukhlas ini bukan mukhlis ya. Ya, ala wazni mutlaq ya, sama seperti kalimat mutlaq ya. Ya, lamnya itu di fathah ya, mukhlas. Itu adalah isim maf'ul. Ya, artinya
orang yang dibersihkan. Ya, kalau mukhlis orang yang membersihkan dirinya. Ya. Dia orang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas kan artinya dengan bersih. Ya. Kalau ini isim maf'ul. Walam ta'til kalimatu ala ismi fa'il ay mukhlis ala wadni muhsin. Ya. Dan kalimat ini tidak datang dalam bentuk isim fa'il. Ya, mukhlisin. Mukhlis atau ala wazni muhsin seperti itu. Ya. Waddiqqatu fi ayatil Qur'an takshifu an anna kalimat mukhlis bi kasril lam ghaliban ma tusta'malu fi marahil takamulil insanil ula. Nah, dan kejelian dalam ayat Quran ini mengungkapkan bahwasanya kalimat mukhlis, kalau mukhlis ya dengan dikasrah lam di sini ini biasanya digunakan pada tahap seorang itu menuju kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan yang pertama. Wa fi hali bina'i syakhsiyatihi. Pada saat dia memulai membangun kepribadiannya. Kaqaulihi ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka ya naik menaiki kapal laut ya. Ya. Kemudian ini kalimatnya juga singkat ya. Ini diterangkan di ayat yang lain. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali gitu. Pada saat mereka naik kapal, lalu mereka digulung ombak, diliputi oleh ombak seperti naungan. Artinya digulung oleh ombak. Di lautan itu ketika ombak yang besar, ya kalau kita lihat videonya ada kapal besar pun ya, kadang-kadang ombaknya itu serem sekali. Ini, nah pada saat itu ya da'awallaha mukhlishina lahuddin. Pada saat itu mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Jadi ini pada saat jadi orang berada dalam keadaan kritis seperti itu, siapapun dia, ya ini pernah kita terangkan dalam masalah bagaimana al-Islam dinul fitrah. Islam ini adalah agama fitrah yang Allah sudah tanamkan di hati setiap manusia. Ya, siapapun dia, ya, latar belakangnya apapun dia, kalau dia namanya manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan fitrah, ya, keimanan di dalam hatinya. Hanya saja kemudian keimanan ini tertutup oleh dosa-dosa yang dia lakukan, oleh pendidikan-pendidikan dari kedua orang tuanya, lingkungannya, ya, teman-temannya dan seterusnya. Tapi ketika pada saat kritis seperti itu, ketika mereka digulung ombak, da'awallaha mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mukhlisin itu, ya, dalam bentuknya kasrah. Artinya karena ini tahapan awal, ya. Mukhlisin itu ya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya dengan penuh keikhlasan. Enggak dibilang mukhlasin, kok mukhlasin itu udah level setelah dia mukhlisin ya nanti Allah bantu dia menjadi mukhlasin. Ya, ini wa ma umiru ya wa qaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ghair anna kalimat mukhlas bi fathil lam ustu'milat fil marhalatil aliyah. Ya, hanya saja ya bahwasanya kalimat mukhlas ini dengan di fathah lamnya itu menunjukkan pada untuk tahapan yang tinggi. Allati tahsulu atau tuhsalu ba'da muddatin madida min jihadin nafs. Yang diperoleh setelah masa yang panjang dari perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi mengenai seorang itu dia berusaha dulu mensucikan dirinya, ya, membersihkan dirinya, maka dia akan dibersihkan oleh Allah menjadi mukhlasin. Tilkal marhalatul lati yai'asu syaitanu fiha min nufudhihi wa waswatihi dakhil al-insan. Marhalah tersebut, marhalah mukhlasin, yang mana didapat oleh seorang manusia setelah dia ya, melatih dirinya untuk menjadi mukhlisin, ya. Itu marhalah tersebut adalah marhalah yang setan sendiri putus asa untuk bisa memasuki jiwanya dan membisikkannya dakhil al-insan ke dalam jiwa manusia.
Wa fil haqiqati takunu nafsul insan mu'minan mu'ammanan 'alaiha min qibalillah. Pada hakikatnya jiwa manusia pada saat itu dia mendapat keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Qur'an fi hadha sadad. Al-Qur'an menerangkan dalam masalah ini. Qala fa bi'izzatika, ini Al-Qur'an menggambarkan ucapan atau menyebutkan ucapan setan. Sumpahnya setan. Iblis maksudnya. Ya, kepalanya setan ya. Qala fa bi'izzatika. Iblis berkata, maka dengan kemuliaanmu. Ya, dia bersumpah juga dengan kemuliaan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Pasti kami akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya, dari mereka yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi paham ya kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu kana min ibadinal mukhlasin, bukan mukhlisin. Ya, seperti itu perbedaannya. Dan kalimat ini al-mukhlisin atau mukhlasin secara tulisan kan sama. Ya. Orang bisa salah, bisa saja baca innahu kana min ibadinal mukhlisin. Sungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang mukhlisin. Tapi enggak dibaca begitu, tapi dibacanya mukhlasin. Ya. Secara tulisan sama. Ya. Dulu walaupun dulu itu belum ada baris. Dulu kan belum ada baris zaman Rasul. Ya, bahkan titik juga tidak ada. Tapi ya, karena Al-Quran ini ya, bukan saja diturunkan dalam bentuk bacaan ya, dan juga tapi diturunkan dan diajarkan pun pula cara menulisnya. Ya. Penulisan sama, ya. Tapi bacaannya gimana? Ya, ini dibaca mukhlasin. Kenapa ya? Karena itulah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW atas wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Ya, bacanya mesti begitu mukhlasin. Karena ya, kedetailan Al-Quran ini itu terlihat sekali dalam perbedaan baris ini. Ya. Jadi kenapa kok nggak dibaca sebagai innahu kana min ibadinal mukhlisin tapi mukhlasin? Ternyata ada makna yang dalam seperti itu. Dan ini ya tidak akan kita pahami kalau kita tidak merenungkannya seperti itu. Makin kita detail merenungkan ayat-ayat Quran, maka terungkap di sana ya, maksud hikmah-hikmah yang dalam. Ya, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyuruh kita untuk merenungkan Al-Quran ini. Kalau kita baca sepintas ya sepintas, dapatnya ya sedikit seperti itu. Kita lanjut. Wa kana Yusuf qad balagha hadhil marhalah bihaitsu waqafa kal jabali amama tilkal azmah. Dan Nabi Yusuf ini telah mencapai marhalah ini, marhalah al-mukhlasin. Di mana dia itu berdiri seperti gunung di hadapan krisis tadi, di hadapan hal yang berbahaya tadi. Fayan bagi ala kulli fardin as-sa'ya. Ya. Libulughi hadhil marhalah, maka seyogianya bagi setiap individu untuk berusaha untuk mencapai marhalah ini supaya kita bisa mengalahkan sampai godaan setan pun bisa dikalahkan kalau sudah mencapai marhalah ini. Yaitu ya, di sini mu'alif menggambarkan kal jabal ya. Ini juga memang dari kalimat Al-Qur'an yang sudahnya yaitu innahu kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Itu kalimat pun selaras dengan ini. Ya, bagaimana ketika Nabi Yusuf sudah berada dalam marhalah yang mukhlasin, bagaikan gunung, sampai Allah katakan kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, bukan kadzalika linasrifahu anus su'. Itu juga ya, mengandung makna yang detail ya. Kita lanjutkan ke yang ketiga, al-iffatu wal makana fil bayan.
Al-iffah ya, kebersihan. Iffah itu biasa diartikan apik atau kebersihan hati ya. Wal makanah fil bayan, dan kedudukan dalam penjelasan ini. Min ajaibil Quran wa wahidatin min adillatil ijaz. Min ajaibil Quran wa wahidatin min adillatil ijaz. Termasuk keajaiban Al-Quran dan salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran, annahu la yujadu fi ta'birihi rikkatun wa ibtidhalun wa adamul iffati wa ma ila dhalik. Bahwasanya di dalam Al-Quran ini, dalam ungkapan Al-Quran tidak terdapat kelemahan, rekah. Artinya sesuatu yang rokik, itu artinya lemah ya. Kalimat yang rapuh gitu ya. Wabtidalun, kalimat-kalimat yang artinya yang seronok gitu ya, yang tidak punya malu gitu. Wa adamil iffah, dan tidak ada keapikan, wa ma ila dzalik. Di dalam Al-Qur'an kalimatnya sopan, halus seperti itu. Walaupun sampai dalam menggambarkan hubungan antara dua jenis seperti itu. Kalimatnya yang begitu sopan. Kama annahu la yatanasabu ma uslubil fardil adil ummi alladhi tarabba fi muhitil jahiliyah. Ya, sebagaimana hal ini juga ya, tidak sesuai, tidak selaras dengan uslub pribadi, ya, gaya bahasa pribadi orang-orang yang biasa, al-ummi, orang-orang yang ummi, ya. Alladzi tarabba fi muhitil jahiliyah, yang terdidik di lingkungan jahiliyah. Ma'anna haditha kulli ahadin yatanasabu ma'a muhitihi wa afkari. Padahal pembicaraan setiap orang biasanya itu selaras ya, dengan lingkungannya dan pemikirannya. Orang kalau ya biasa misalnya bergaul dengan preman gitu. Bahasanya biasanya ya keluar bahasa-bahasa mereka, atau orang yang biasa bergaul dengan lingkungan yang buruk, yang sudah terbiasa ngomong-ngomongan kotor, pasti dia juga artinya omongannya akan seperti itu, karena dia anggap ini omongan seperti ini biasa seperti itu. Ya, tapi apa yang disampaikan Al-Quran, walaupun disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, memang Nabi tidak terpengaruh, makanya Nabi tidak terpengaruh dengan lingkungan jahiliyahnya. Oleh karena itu juga makanya Al-Quran ini ya, kalimatnya pun ya, kalimat yang sopan seperti itu. Nah, jadi kalau mau dikatakan ini ucapan Nabi gitu ya, ucapan seorang yang ummi. Kalau ucapan seorang yang ummi misalnya, tanpa dia artinya ummi dalam arti dia nggak pandai baca dan tulis, ya, dia akan terpengaruh ya, di dalam misalnya kalau ini Al-Quran buatan dia pasti akan terpengaruh karena dia berada di lingkungan jahiliyah, nah, seperti itu. Tapi kalau karena ummi di dalam pengertian Al-Quran adalah terutama dalam hal sifat Nabi sebagai al-ummi, seperti yang kita pernah jelaskan, kata ummi ini bukan hanya berarti dia tidak pandai baca dan tulis sebelumnya, ya, akan tetapi kata ummi mengandung makna bahwasanya Rasulullah adalah orang yang terpelihara sifat kesuciannya seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, arti seperti orang yang terlahir dalam rahim ibunya, dari lahir ibunya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Rasulullah ini orang yang terpelihara kesuciannya sampai besar. Ya, seperti ini kalau dia diartikan ummi yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Mu'alif di sini ingin menggambarkan bagaimana kalimat-kalimat Al-Quran ini begitu sopan, ya, begitu
kuat, ya, tidak rakik tadi seperti itu dalam segala usulubnya dan begitu mengandung hikmah, ya, seperti dalam kalimat-kalimat yang sudah kita ungkapkan. Wa bayyana jami'a qasasil Qur'an wa ahdatsahu. Kita lanjutkan ya penjelasannya. Bagaimana Al-Qur'an ini, ya, ungkapannya itu begitu begitu kuat, begitu baik dan begitu sopan, ya. Wa bayyana jami'a qasasil Qur'an, dan Al-Qur'an menjelaskan semua kisah Al-Qur'an, ya, wa ahdatsahu, dan peristiwanya allati yanquluha tujadu qissatu gharamin wa ishkin wa waqi'iyatin wa hiya qissatu Yusuf wa imra'ati Aziz Misr. Di antara semua kisah Al-Qur'an dan peristiwa-peristiwa yang dinukilnya, yang disampaikan kepada kita ini, terdapat kisah percintaan, ya, gharam, ya, wa ishqin, ya, dan ishq juga sama kerinduan dan sebagainya, waqiah yang real. Wa hiya qissatu Yusuf wa imra'at Aziz Misr, yaitu kisah Nabi Yusuf dan istri dari Aziz Misr. Qissatun tatahaddatsu an ushqi imra'atin jamilatin walihatin dhati ahwa'in jami'ah li syabbin jamilin tahiril qalb. Suatu kisah yang menceritakan tentang, ya, kecintaan seorang wanita yang jamilah, ya, yang cantik, walihah, yang dimabuk cinta. Walihah itu artinya yang cinta sudah merasukinya gitu, ya, yang dimabuk cinta. Zati ahwa'in jami'ah, yang memiliki hawa yang liar. Li syabbin jamilin, kepada seorang pemuda yang ganteng, tahirul qalbi, yang suci hatinya. Ashabul maqalati wal kitabi hina yuwajihuna mithla hadzal amri. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara, ashabul maqalat maksudnya para sastrawan misalnya, wal kitab, pengarang-pengarang buku, hina yuwajihuna mithla hadzal amri, ketika mereka menghadapi masalah seperti ini, imma ayyatahaddatsu an abtalil qissah bi ayyutliqu lil qalami aw lisanil inan hatta tudhira fil baini ta'abira muthira ghairi akhlaqiyah katsira, ya. Imma mereka itu akan berbicara tentang kepahlawanan, ya, kehebatan kisah tersebut dengan melepaskan membebaskan pena dan lisan dari kekangnya. Artinya biasanya ketika seorang sastrawan menulis tentang percintaan atau apa, pasti akan terlepas dari kekangnya. Ya, wah, macam-macam diceritakan seperti itu. Hatta tudhira fil bayni ta'abir muthirah, sehingga hatta tadhara fil bayn ta'abiru muthirah wa ghairu akhlaqiyatin katsir, sehingga muncul dalam ungkapannya itu, dalam penjelasannya itu, ungkapan-ungkapan yang muthirah, yang mempengaruhi, ya, dan tidak berakhlak. Jadi terungkaplah ungkapan-ungkapan yang membuat orang terpengaruh, ya, dengan, ya, ucapan-ucapan tadi, ya, sehingga orang terbayang khayalannya kepada sesuatu yang buruk. Wa imma ayyuhafidhu 'alal 'iffati wan nazahati fil qalami wal lisan. Ya. Ya, tadi ada dua kemungkinan si pengarang tadi. Ya, bisa dia, ya, bebas dalam mengarangnya tersebut sehingga semuanya diungkapkan, ya, hal-hal yang tadi sedang dijelaskan seperti itu dalam masalah percintaan misalnya. Wa imma ayyuhafidhu 'alal 'iffah, dan, ya, ada kalanya juga mereka menjaga keapikannya, wan nazahah, kesuciannya, fil qalami wal lisan. Ada juga orang yang mengarangnya, dia enggak mengarang dengan seronok seperti itu, ya. Artinya dia dikarang dengan penuh kebersihan, ya, dalam tulisannya maupun ucapannya. Fa yuhawwilul qissata ila al-qurra aw as-samin bi syaklin ghamidin wa mubham. Tapi karena terlalu
dia apa artinya dijelaskan dengan penuh keapikan misalnya, akhirnya ceritanya itu dia kisahnya itu menjadi terdengar atau dibaca oleh pendengar atau dibaca oleh pembaca atau didengar oleh pendengar dalam bentuk yang ghamid, yang samar, mubham, ya, sehingga nggak jelas apa maksudnya seperti itu, karena dia ngomongnya nggak diungkapkan secara jelas seperti itu, karena dia jaga keifahannya. Tapi kalau Al-Quran kalimatnya terjaga keifahannya, tapi orang bisa paham maksudnya yang sebenarnya seperti itu. Ini maksudnya apa yang ingin diungkapkan oleh mu'allif tadi. Fal-katibu aw sahibul maqal mahma kana mahiran yubtala biwahidin min hadainil iskalain. Seorang penulis atau orang yang ahli bercerita gitu, walaupun dia mahir, dia yubtala biwahidin min hadail iskalain, dia akan teruji dengan dua kemuskilan tadi. Imma dia ceritakan dengan bebas-bebasnya, atau dia malah menahan diri, seperti itu dari pengungkapan yang seronok tadi, tapi malah dia terjatuh dalam pengungkapan yang tidak jelas seperti itu. Tara hal yaqilu anna fardan lam yadrus. Kalau kamu bisa saksikan bagaimana hal yuqalu, apakah masuk akal, anna fardan lam yadrus yarsumu rasman daqiqan wa kamilan li fusulin mithla hadzal ushq al-muthir. Kamu bisa lihat, apakah masuk akal kalau ada seorang yang nggak pernah belajar. Nabi kan sebelumnya nggak sama sekali, nggak kenal baca dan tulis. Dia bisa menggambarkan dengan penggambaran yang begitu teliti dan sempurna. Lifusuli mithli hadzal ushqil muthir, dalam pasal-pasal atau dalam bentuk seperti penggambaran percintaan yang begitu menarik perhatian ini. Bagaimana mungkin kalau ini adalah kalimat-kalimat Al-Quran ini maksudnya buatan Nabi. Kok bisa menceritakan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang indah, bisa difahami, maknanya menarik seperti itu. Duna ayyasta'mila aqalla ta'birin muhayyijin wa ba'idin 'anil ifah. Tanpa menggunakan sedikit pun ungkapan yang artinya muhayyij, menggelorakan hawa nafsu itu, wa ba'idin 'anil ifah, dan jauh dari keapikan. Kalimat-kalimat Al-Quran seperti itu. Bagaimana mungkin ini kalau ini buatan Rasulullah maksudnya. Ini adalah tidak lain adalah ini firman Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal Qur'an yamzaju fi rasmi hadhihi al-mayadin al-hassasah min hadhihi al-qissah bi uslubin mu'jabin. Al-qissah jadi yamzu maf'ul dari yamzujnya fi rasmi hadhil mayadin al-hassasati min hadhil qissati ad-diqqata fil bayan ma'al matanati wal iffah. Akan tetapi Al-Quran bagaimana dapat memadukan di dalam menggambarkan suasana yang hassas, begitu sensitif ini dari kisah ini, dengan uslub yang menakjubkan, memadukan ketelitian fil bayan, jadi memadukan antara ketelitian dalam penjelasan dengan ma'al matanati wal iffah, dengan kekuatan dan keapikan. Semuanya serasi seperti itu. Jadi kalimatnya jelas, bisa difahami, menarik, tapi juga tidak seronok, begitu istilahnya. Duna ayyughudda at-tarafa an dzikril waqa'i, tanpa menutup pandangan dari penyebutan hal-hal yang terjadi. Artinya tanpa ada sesuatu yang
dihilangkan gitu. Au ayyudhiral ajaz, atau menampakkan kelemahan. Wa qad ista'mala jami'ul usul akhlaqiyah wa qad istu'mila jami'ul usulil akhlaqiyah wal umuril khassah bil iffah. Dan semua pokok-pokok akhlak dan hal-hal yang berkaitan dengan keapikan semuanya digunakan di sini di dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an. Wa na'rifu anna akhtara ma fi hadhil qissah ma jara fi khulwatil ushqi wa ma adharathu imratul aziz bibtikariha wa hawaha. Dan kita ketahui bahwasanya yang paling berbahaya, yang paling kritis dalam kisah ini, artinya bagaimana mengungkapkannya itu bisa artinya orang menggambarkan yang tidak gitu. Yaitu apa yang terjadi dalam percintaan di dalam kesendirian, al-ushq, khulwatul ushq. Arti bagaimana orang yang sedang dimabuk cinta di tempat yang sepi gitu. Wa ma adharathum imra'atul aziz bibtikariha wa hawaha, dan apa yang diungkapkan oleh istri pembesar tadi dengan kepintarannya, dan juga di sana ada hawa nafsunya yang besar seperti itu. Jadi kondisi seperti ini, atau kalau dalam film scene atau plot yang seperti ini, banyak orang sulit untuk mengungkapkannya. Kalau judul bagaimana mengungkapkannya dengan artinya tidak melupakan sudut-sudut apa yang harus diterangkan tanpa meninggalkan iffah, itu susah, sulit. Tapi Al-Quran menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang menarik dan mengandung makna yang luas, tapi juga tidak keluar dari iffah. Wal Quran yatanawalu kulla ma jara min hawaditha wa yatahaddatsu anha duna an yudhhira aqallan hirafin min usul al-iffah, حيث يقول في الآية 23 من سورة يوسف وواردته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Al-Quran Al-Karim mengambil segala sesuatu yang terjadi dari peristiwa dan menceritakannya tanpa menampakkan sedikit pun penyimpangan dari pokok-pokok iffah, pokok-pokok keapikan, kebersihan. Haitsu yaqulu fi ayat 23, di mana Al-Quran menjelaskan di ayat yang ke-23 dari surah Yusuf ini, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Lihat wanita yang Nabi Yusuf tinggal di sana merayu dia, wa ghallaqatil abwab, dan dia telah menutupi semua pintu. Wa qalat haytalak, dia mengatakan haytalak, kemarilah kamu. Qala ma'adallah, Nabi Yusuf mengatakan ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz dzalimin. Kalimatnya begitu indah, tapi menggambarkan situasi yang dihadapi oleh Nabi Yusuf di dalam kamar tersebut. Wal masailul lati tastar'il intibah fi hadhil qissah ma yali. Hal-hal atau masalah-masalah yang menarik perhatian dalam kisah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat rawada tusta'malu fi makanin yatlubu fihi ahadun minal akhar syai'an bi israrin mamzujan bit targhibi wal lin. Kalimat rawada, ini rawadathu allati huwa fi baitiha, itu rawada di sini itu digunakan di tempat yang artinya dalam pengertian yatlubu fihi ahadun minal akhar, ketika seorang menuntut dari orang lain sesuatu, menuntut sesuatu bi israrin, dengan kekeh, mamzujan bit targhib wal lin, dengan diikuti dengan dorongan, rayuan, walin, dan kelembutan seperti itu. Rawada, bahasa kita membujuk dan merayu lah gitu, itu rawada.
Lakin malladhi aradathu imra'atul aziz min Yusuf. Akan tetapi apa yang diingini oleh wanita pembesar ini dari Yusuf? Bima annahu kana wadihan, ya. Bima annahu kana wadihan faqad katafa al-Qur'an bil kinayati wat tanbih duna at-tasrih. Ya. Akan tetapi seperti apa yang diinginkan oleh wanita pembesar ini dengan Nabi Yusuf, ya, bima annahu kana wadihan, tentunya itu menjadi jelas. Al-Quran hanya mencukupkan penjelasannya itu dengan kiasan dan hanya isyarat dan duna tasrih, tanpa dijelaskan secara detail. Cukup dibilang warawadathu allati huwa fi baitiha. Makna rawadat, merayu, seperti apa ya? Ya tentu orang yang berusaha karena kecintaannya, ya macam-macam lah mau berusaha. Tapi bagaimana Nabi Yusuf langsung mengatakan ma'adzallah dan mengingatkan orang tersebut. Yang kedua, innal Qur'an. Jadi Al-Quran cukup mengatakan dengan rawadathu tadi, yang mengandung kinayah dari bagaimana keteguhan orang untuk merayu, ya, membujuk, ya, dan artinya ingin agar hasratnya dan kemauannya itu dituruti. Yang kedua yang kita perhatikan di sini adalah innal Qur'ana huna lam yu'abbir 'an imra'atil aziz ta'biran mubasyaran. Al-Qur'an di sini tidak mengungkapkan tentang istri pembesar tadi dengan kalimat langsung. Bal qala allati huwa fi baitiha. Enggak diberi warawadathu imra'atul aziz, enggak bilang begitu. Tapi allati huwa fi baitiha, yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Liyaqtariba min bayanil iffati wa isdalil hijab. Untuk ini, kalimat ini artinya tujuan untuk mendekatkan dari penjelasan keapikan tadi. Wa isdalil hijab, dan menurunkan tabir. Kama jassada ma'rifata Yusuf alal haqqi wa jassada masyakila Yusuf aidan fi adamit taslim iza'a man kanat hayatuhu fi qabdatiha. Sebagaimana ini pun mengungkapkan, memvisualisasikan jasada, mengaktualisasikan pengetahuan Nabi Yusuf tentang kebenaran, wa jassada masyakila Yusuf, dan juga mengaktualisasikan kesulitan yang dihadapi oleh muskilah Nabi Yusuf fi adami taslim idza man kanat hayatuhu fi qabdatiha. Menggambarkan bagaimana ini juga menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf tidak mau menyerah terhadap orang yang hidupnya ini ada di genggamannya. Nabi Yusuf kan tinggal di sana, artinya diasuh di sana. Jadi kehidupannya tergantung kepada tuannya seperti itu, di dalam kekuasaan tuannya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf tidak menyerah. Oleh karena itu kalimatnya allati huwa fi baitiha, yang dia Nabi Yusuf tinggal di sana. Arti menggambarkan bagaimana ya seorang, kalau orang biasa ya, dia udah tinggal di sana, diasuh seperti itu. Ya, kemudian dirayu oleh tuannya begitu. Ya, istri tuannya. Jadi kalimatnya ini mengandung makna yang dalam ya, seperti itu. Yang ketiga, ghallaqatil abwab. Kalimat ghallaqatil abwab allati tadullu 'alal mubalaghah. Ghalaqat ghallaqat bukan ghalaqa, tapi di sini ada ghallaqat, ada al-abwab juga. Ini menunjukkan mubalaghah. Ya. Artinya benar-benar itu mubalaghah, berlebihan gitu kan. Wa annal abwab jami'an usidat bisyiddah, ya, dan bahwasanya semua pintu usidat artinya ughliqat bisyiddah, sudah dikunci kuat-kuat gitu. Wa hadza taswirun min hadzal maidanil muthir, ini gambaran dari arena yang menarik ini. Jadi menunjukkan bagaimana si wanita ini sudah mencoba menutup pintu rapat-rapat, ya, yang menunjukkan bagaimana ya supaya memberikan
rasa tenang kepada Nabi Yusuf, nggak ada yang tahu lah, ya, kalau kita melakukan sesuatu seperti itu. Juga berikutnya adalah kalimat haytalak tashrahu akhir kalam imra'atil aziz lil bulugh ila wisali Yusuf. Ini menggambarkan ucapan imra'atul aziz tadi, ya, untuk mencapai kepada al-wisal ila wisali Yusuf, untuk mencapai kepada hubungan seksual kepada Nabi Yusuf. Ya, maksudnya ini rayuan, ya, bagaimana menarik supaya menarik Yusuf mau melakukan hubungan dengan dia. Walakinnaha fi ibaratin matinatin dzati maghza kabirah. Akan tetapi ya, kalimat ini akan tetapi ucapan tersebut diungkapkan dengan ibarah matina, dengan ungkapan yang begitu kuat, dzati maghza kabira, yang memiliki tujuan besar, walaysa fiha ma yushiru ila ta'birin sayyi, yang tidak ada padanya yang mengisyaratkan kepada ungkapan yang buruk. Jadi kalimat haytalak juga ini bagian dari tadi rawadarhu, bagian akhir dari rayuannya si Imra'atul Aziz tadi. Ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Yang kelima di sini ungkapan ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Allati qalaha Yusuf li tilkal mar'atil jamilah, yang diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada wanita yang cantik tersebut. Ma'naha kama yaqulu aktsarul mufassirin, artinya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak mufassir, inni altaji'u ila Allah, aku bersandar kepada Allah. Fa innahu azizu, aku bersandar kepada Allah. Fa inna aziza Misra sahibi wa sayyidi wa huwa yujilluni wa yahtarimuni wa ya'tamidu alayya fa kaifa akhunuhu. Ya. Aku ini bersandar kepada Allah, dan juga ya, sesungguhnya Aziz Mesir ini, ya, pembesar Mesir ini adalah artinya orang yang dekat denganku dan tuanku, dan dia memuliakan aku, menghormati aku. Wa ya'tamidu alayya, dan juga artinya mengandalkanku, artinya dipercaya aku ini. Fa kaifa akhunuhu, bagaimana mungkin aku mengkhianatinya. Ya, kalimatnya, ya, penjelasannya panjang, ya, kalimatnya cukup dengan kalimat ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Wa hadzal amal khianatun wa dhulmun, dan pekerjaan ini, ya, perbuatan ini, ya, ini adalah perbuatan kalau ini dilakukan, ya, dengan melakukan hubungan dengan istri Aziz tadi, itu adalah merupakan khianatun wa dhulmun. Ini adalah pengkhianatan dan kezaliman. Innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Wa bihadza tuwaddihul ayatu sa'ya Yusuf ila iqadil awatifil insaniyati fi imra'atil aziz. Dengan ini ayat tadi menjelaskan bagaimana upaya Nabi Yusuf di dalam membangunkan perasaan kemanusiaan pada Imra'atul Aziz tadi. Jadi ya, sekaligus tadi memberikan nasihat, memberikan peringatan, mengingatkan dia. Yang keenam, jumlatu walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih tarsumu min jihatin tilkal khulwah bidiqqah. Ini kalimat ini menggambarkan, ya, dari satu sisi tentang bagaimana, ya, al-khulwah, arti bagaimana keberadaan mereka, ya, di tempat yang tersembunyi seperti itu. Bihaitsu law anna Yusuf lam yakun ladaihi maqamul ismati awil aqli awil iman lakana qad waqa'a fil fakhi. Seandainya Nabi Yusuf tidak ada padanya itu maqamul ismah, kedudukan ismah, dan juga akal yang sehat, awal iman dan keimanan, lakana qad waqa'a fil fakhi, pasti dia akan terjatuh atau terperangkap dalam sangkar, dalam jebakan tadi.
Wa min jihatin ukhra tarsum intisara Yusuf akhiran min hadhihi adh-dhurufi ala syaitan syahwa at-taghi bi uslubin ra'i. Dan dari sisi yang lain pula ayat di atas menggambarkan kemenangan Nabi Yusuf pada akhirnya dalam situasi yang seperti ini terhadap syaitan syahwah, terhadap syaitan syahwah yang taghi, yang artinya yang melampaui batas, bi uslubin ra'i, dengan cara yang indah, yang baik. Jadi bagaimana Nabi Yusuf bisa mengalahkan syaitan syahwah seperti itu. At-tarifu huna annal ayat istu'milat kalimat ham fahasb. Yang unik di sini bahwasanya bahwasanya ayat tadi menggunakan kalimat hamma saja. Ya. Ai inna imra'atal aziz sammamat min jihatiha walau lam yara Yusuf burhana rabbih la sammama min jihatihi aidha. Ya, ini dari kalimat ini bahwasanya itu menunjukkan imra'atul aziz itu kekeh dari sisinya, ingin melakukan keinginannya. Walau lam yara Yusuf burhana rabbih la sammama min jihati aidan. Kalau bukan Nabi Yusuf tidak melihat, memandang kepada hujah-hujah Allah, hujah-hujah Tuhannya, dia pun sama seperti itu, berkeinginan juga, berkeinginan secara manusiawi seperti itu. Tapi itu semuanya keinginannya terkendali, karena Nabi Yusuf memandang burhan rabbih tadi. Tara hal tujadu kalimatun aktsara matanatan lit ta'bir anil qasdi wat tasmim afdala min hadhihi. Kamu dapat saksikan bagaimana bisa terdapat suatu kalimat yang begitu kuatnya dalam ungkapan tentang maksud dan keinginan seorang, afdala min hadhihi, yang lebih indah, lebih utama dari ungkapan seperti ini. Jadi ungkapan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih, ini begitu indah, kalimatnya yang menggambarkan bagaimana keinginan dua manusia, yang berlawanan jenis, tapi yang satu dengan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, dengan yang lainnya yaitu Nabi Yusuf, bagaimana beliau ini hawa nafsunya itu dikendalikan, tidak terpengaruh sekali oleh keinginan si lawan jenisnya tadi, karena dia memandang burhan rabbih tadi, burhan rabbih sudah diungkapkan, melihat pengetahuannya, keismahannya, keimanannya, dan pendidikan yang sudah dia dapati sejak kecil. Ilahuna, sampai sini penjelasan dari surah Yusuf ayat 23 dan 24. Masih ada kelanjutannya nanti, masih berlanjut. Inilah surah atau kisah dalam surah Al-Quran yang runut ceritanya, tidak seperti kisah-kisah yang lain yang Allah ceritakan hanya mengambil spot-spot tertentu, tidak berurutan, tapi di sini berurutan, Tapi kalau untuk memahami suatu kisah dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa, itu paling banyak Nabi Musa, nama Nabi Musa di dalam Al-Quran itu nama Nabi yang paling banyak disebutkan Nabi Musa. Itu kisahnya kan bertebaran di berbagai surah. Untuk bisa memahaminya, kumpulkan ayat-ayat tersebut yang bercerita tentang kisah Nabi Musa. Nanti juga kita bisa dapatkan gambaran yang utuh tentang peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Allah Musa, seperti itu. Ini masing-masing apa yang Allah ungkapkan dari kisah-kisah tersebut, baik ini yang secara runut maupun yang terpisah-pisah, ini tentu ada hikmah, ada tujuan di sana. Mungkin ini saja, sampai ini udah mau jam 7. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقهها لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.